Saudara, saya ingin mengetahui bagaimana sekolah Yuyun. Saya akan kunjungi sekolah Yuyun dan saya akan coba temui guru atau wali kelas Yuyun. Yang mana tempat duduknya Yuyun, Bu? Ini tempat duduknya Yuyun, biasanya duduk sini, paling depan. Ini tempat duduknya Yuyun ya? Iya. Saya duduk sini, Bu ya? Oh ya, boleh. Yuyun berada di depan ini, Iya, paling depan, paling depan. Biasanya kalau anak yang duduk di depan pintar, Bu? Iya, pintar anak. Yuyun pintar? Pintar, cerdas. Terus kalau dia nggak ngerti sama pelajaran, dia langsung nanya dengan gurunya. Berani dia? Berani. Boleh kita lihat, Bu, jalur Yuyun pulang? Saya ingin mengetahui jalur Yuyun pulang dari sekolah menuju ke rumah itu. Oh, boleh. Aduh, udah nggak kuat nih, Mas. Boleh istirahat nggak ini? Udah nggak tahan lagi, Mas. Udah nggak kuat ini. Berat ya, Bu ya? Berat, sangat berat. Saya boleh sebentar, Bu ya? Oh iya. Ini jurang, saudara. Jalan ini, jalan yang dilalui oleh Yuyun adalah jalan di tengah-tengah yang kanan kirinya jurang, kanan kirinya hutan. Itu pernah juga polisi berpakaian preman di stop, ditodong mau diambil motornya, dia mengakui polisi, tapi tetap mereka mau ambil juga. Bahkan sempat karena dia merasa polisi mungkin. Saya polisi nih. Gitu. Ya, saya polisi. Dia bilang kayak gini, saya bukan mau polisi kamu, motormu yang saya mau. Akhirnya polisi kena tusuk. Polisi ditusuk. Ada yang pegang, ada yang apa, dia berontak. Dia ngelawan, namanya orang dipegang-pegang kayak gitu ngelawan gitu kan. Akhirnya tersangka yang tertua, si ZR alias bos itu yang narik pertama kali ditarik ke bawah sana. Kita ke bawah sana, Bang. Ya. Ada permasalahan pendidikan di sini yang terjadi di Rejang Lebong. Ya, itu tadi, karena pemerintah daerah sengaja mendiskriminasi wilayah itu. Pemerintah daerah maksudnya siapa, Pak? Bupati, Bapak menyalahkan bupati yang saya berada bertanggung jawab, karena bupati selalu pidato. Itu bukan wilayah saya. Bukan kejahatan seksual biasa. Yuyun, seorang siswi SMP 14 tahun di Kabupaten Rejang Lebong Bengkulu yang jadi korbannya. Ia bergegas pulang kala itu untuk memasak bagi saudara kembarnya. Ayah dan ibu Yuyun tinggal jauh darinya. Namun Yuyun mandiri, pergi dan mengurus rumah sendiri. Sesampai di hutan karet, beberapa ratus meter dari tempat saya berdiri ini, Yuyun diganggu, diikat, dan kemudian diperkosa dan dibuang ke dasar jurang hingga ia tak pernah kembali. 14 pemuda, 7 diantaranya masih di bawah umur dan 1 teman sekolah Yuyun. Kejadian ini menjadi bagian sejarah kelam bangsa ini. Saya datangi desa ini, seraya berharap tidak pernah ada lagi kejadian dimanapun. Saudara, inilah tragedi Yuyun, bukan kejahatan biasa. Menteri Sosial Hovifah Indar Parawansa ikut merasakan duka. Ia menangis saat berziarah ke makam balita berusia 2,5 tahun. Yang mengejutkan, balita Malang 2,5 tahun ini meninggal karena jadi korban perkosaan. Kasus pemerkosaan seolah seperti fenomena gunung es, hanya tampak di permukaan, padahal marak yang belum terungkap. Belakangan kasus pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak terus mencuat di media massa. Publik seolah dibangunkan dari tidurnya. Pada awal bulan April lalu, masyarakat digemparkan dengan penemuan jenazah seorang anak perempuan berusia 14 tahun. Ia bernama Yuyun. Setelah dinyatakan hilang selama 2 hari, Yuyun ditemukan tewas mengenaskan di area yang biasa ia lewati usai pulang sekolah selama bertahun-tahun. Di usianya yang masih belia,
Yuyun mengalami serangkaian kejadian yang begitu memilukan. Ia diperkosa oleh 14 orang. 7 di antara pelaku anak masih di bawah umur. Dianiaya. Dibekap, Yuyun meregang nyawa. Kekejian tak berhenti sampai di sini. Mengetahui sang korban sudah tak bernyawa, tubuh Yuyun dibuang ke jurang. Tak lama, polisi pun membekuk 12 orang pelaku. 7 orang diantaranya masih di bawah umur dan 2 orang lainnya hingga kini belum berhasil ditangkap. Tragedi memilukan yang menimpa Yuyun berada di Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong. Dari kota Bengkulu, jaraknya sejauh 140 km atau bisa ditempuh dalam waktu 4 hingga 5 jam. Puluhan tahun, sepanjang jalur lintas kota Curug Bengkulu hingga Lubuk Linggau, Sumatera Selatan memang terkenal sebagai kawasan rawan pembegalan. Jalur ini juga dijuluki dengan jalur Texas alias jalur cadas rawan perampokan. Pendidikan yang rendah dan kemiskinan yang membelit membuat desa Kasih Kasubun, tempat Yuyun tinggal, jauh dari sejahtera. Latar belakang pendidikan banyak yang tak lulus sekolah dasar, termasuk para pelaku perkosaan Yuyun. Banyak dari mereka berpendapat, bertani dan menghasilkan uang lebih baik daripada belajar di sekolah. Kini, 7 dari 14 pelaku yang masih di bawah umur telah diganjar hukuman 10 tahun penjara. Tinggal menunggu sisanya pelaku pemerkosaan dewasa yang seharusnya hukumannya lebih dari pelaku di bawah umur. Akankah hukuman memunculkan efek jerah? Saudara, saya ingin mengetahui bagaimana sekolah Yuyun. Saya akan kunjungi sekolah Yuyun dan saya akan coba temui guru atau wali kelas Yuyun. Dan saya mendapat informasi bahwa di sini sudah mulai dekat dengan sekolah Yuyun. Permisi, Bu. Ya. Assalamualaikum. Iya. Bu, mau tanya, sekolahnya almarhumah Yuyun di mana? Ini lurus? Ke kiri? Oh iya, ada gang masuk kiri. Baik, terima kasih Bu ya. Mari, terima kasih. Assalamualaikum. Permisi Ibu. Oh ya, Ibu dengan Ibu Maria. Ibu Maria, guru kelas Yuyun. Iya, guru kelas Yuyun. Oke. Ibu, saya Aiman dan tim Kompas TV mengucapkan turut berduka atas kejadian yang menimpa Yuyun dan juga keluarga besar sekolah ini, Bu ya. Ibu mengajar Yuyun udah lama? Lumayan sih, dari udah kalau nggak salah udah 8 bulan ya. Semenjak di kelas 1 di sini. Semenjak kelas 1. Sekarang dia kelas? Sekarang kelas 1, tetap masih kelas 1. Kelas 7. Kelas 7 ya? Iya. Oke, saya baca kelas 7. Iya, kelas 7. Ruang kelasnya di sini, Bu? Ya, ini ruang kelasnya ini. Boleh saya lihat kita wawancara di tempat duduknya Yuyun? Oh ya, boleh silakan Mas. Oke. Permisi ya, Bu. Ya, Yang mana tempat duduknya Yuyun, Bu? ini tempat duduknya Yuyun, biasanya duduk sini paling Oh, depan. Iya. ini tempat duduknya Yuyun ya? Iya. Saya duduk sini, Bu ya? Oh ya, boleh. Saya izin, Bu ya? Oh ya. Yuyun berada di depan ini ya? Baris Iya, paling depan. Biasanya kalau anak yang duduk di depan pintar, Bu? Iya, pintar anak. Yuyun pintar. Pintar. Terus kalau dia nggak ngerti sama pelajaran, dia langsung nanya dengan gurunya. Berani dia? Berani. Di sekolah ranking juga? Di sekolah ranking 3 deh. Ranking 3? Iya. Kejadian ini tentu membuat seluruh guru, kepala sekolah terkejut. Iya, saya terkejut ya. Ibu terkejut atau sesungguhnya ini hal yang bukan pernah ya, tapi mungkin saja terjadi di lingkungan sini? Pernah sih anak SD katanya itu ya, sebelum kejadian ini dilecehkan seperti itu kira-kira.
Jadi ini betul-betul kejadian yang baru di Bukan lingkungan baru sini. lagi, baru luar biasa, tragis. Pelaku pemerkosaan terhadap Yuyun semuanya adalah warga di Ya, sekitar warga sini. sini, tetangga, kiri Ibu kanan. tahu? Ada sih sebagian, ada yang tahu, ada sebagian Bahkan yang ada enggak. satu sekolah Yuyun dengan Yuyun, Bahkan kakak ada satu kan kelasnya. kakak kelasnya kan masih kelas 3. Anak murid ibu juga. Iya. Tidak pernah menunjukkan apa-apa kalau memang dia bisa melakukan hal sebiadab itu. Enggak, kami enggak curiga. Secara lingkungan pelecehan ibu katakan tadi hampir tidak pernah terjadi, hanya sesekali dulu tapi. Iya, sekali dulu Dulu itu kapan Bu? Lebih dari 10 tahun lalu? 2 tahun mungkin. Oh 2 tahun baru dong Bu, kejadiannya seperti apa? Pernah terakhir sebelum kejadian ini SD kelas 6 itu pernah dilecehkan seperti itulah. SD kelas 6. SD kelas 6. Pelakunya kemudian diproses hukum? Enggak sih, pelakunya enggak diproses hukum. Damai langsung antara orang tuanya mungkin didamaikan di sama desa? didamaikan di desa sama kepala desa. Apakah pelaku itu kemudian termasuk yang 14 melakukan tindakan biadab ini terhadap Yuyun? Kayaknya Ibu mendengar iya? Iya, mendengar. Bentuk perlakuan pelecehannya apa waktu itu? Bu? Dipegang kayak Dipeluk. dipeluk dari belakang itu. Selain pelecehan, apalagi yang pernah dikhawatirkan oleh guru-guru di lingkungan ini? Yang paling dikhawatirkan ya masalah penodongan atau perampokan tadi ya. Begal ya. Pernah sih saya Gimana mengalami ceritanya itu? gini ya. Pernah pertama sekali itu kejadiannya tahun 2012 pas kami baru pertama sekali baru ngajar sini, mau honor di sini ya. Langsung diadang oleh sama begal itu kalau tidak seorang 5 ya. Ada yang mukanya ditutup kayak seperti apa? Topeng itu ya. Terus tuh ada yang bawa pisau, ada yang bawa kayu sepanjang itu. Itu agak-agak trauma sih Motor sebulan. yang dirampok? Motor yang dirampok. Guru di sini Guru. yang jadi korban? Iya. Motornya hilang? Motornya hilang. Padahal dilakukan oleh orang-orang sekitar sini? Iya katanya, oh ya mungkin orang-orang sini lah pelaku. Nggak diproses hukum, Bu? Enggak. Nggak diproses hukum? Begal merampok nggak diproses hukum? Pernah sih waktu itu melapor, cuman ya nggak ada tanggapan. Yang jelas sih mungkin masyarakat sini, penduduk sini tahu, yang pencurinya tahu, mungkin mau melapor juga, mungkin jiwanya, keluarganya, anaknya mungkin terancam. Daerah rawan, guru mengajar sini. Ibu sendiri warga asli sini? Bukan sih, saya dari Linggau mas. Oh agak jauh ya, lumayan ya? Lumayan jauh. Setengah jam lah dari sini ya? Oh, kira-kira seperti itu, lebih kurang setengah jam. Kapok dong Bu orang-orang dari luar yang kemudian mengajar di sini? Iya sih banyak kapok. Itu pernah ya dari Bengkulu, dari Curup sendiri, guru-gurunya minta pindah ya, karena nggak tahan mungkin ya. Hanya berapa guru lah yang tahan di sini ya. Berapa orang yang udah kapok kemudian minta pindah? Kalau SD-nya sekitar orang 4 ya. 4 orang. SMP-nya? SMP-nya 4 apa 5 ya, kira-kira Terus seperti mereka itu, lebih pindah ke? kurang pindah. Karena mereka takut kalau Takut. kondisi keamanan di sini. Iya, takut kondisi keamanan sini, terus jaraknya jauh, mobilnya susah aja mas kalau mau pulang, mobilnya nunggu. Mobilnya agak selancar yang seperti Bahkan yang di kota. saya pun mau ke sini, medannya pun sulit ya Bu. Maka ya? udah tahu kan medan sangat sulit, jurang, selain jurang jalannya tahu sendiri kan mas, jalannya. Siswa pun sulit untuk pulang ke rumah, medannya sulit, lewatin hutan. Iya, medan sulit, hutan, siswa banyak berjalan kaki. Contohnya Yuyun, Contohnya almarhum Yuyun almarhum ya, dia Boleh kita lihat Bu, jalur Yuyun pulang. Saya ingin mengetahui jalur Yuyun pulang dari sekolah menuju ke rumahnya. Oh boleh. Ibu antar saya Bu Ya, ya. mari. Baik, terima kasih. Udah nggak tahan lagi mas, udah nggak kuat ini. Berat ya Bu ya? Berat, sangat berat. Saya boleh sebentar Bu ya? Ini jurang saudara. Jalan ini, jalan yang dilalui oleh Yuyun adalah jalan di tengah-tengah yang kanan kirinya jurang, kanan kirinya hutan.